Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Syadianti dengan NIM 2302 dan 127. Saya akan menjelaskan jawaban soal UAS pedagogi dengan dosen pengampu Ibu DRA Setiawati MPD. Soal yang pertama yaitu, apa itu hakikat manusia sebagai makhluk individu? Jawabannya adalah hakikat manusia sebagai makhluk individu mengacu pada sifat dan ciri-ciri yang melekat pada setiap manusia yang membuatnya unik dan berbeda dari individu lainnya, meliputi perbedaan sifat, minat bakat maupun tingkah laku. Contohnya seperti menjaga harkat martabat, di mana manusia sebagai makhluk individu berperan menjaga dan mempertahankan harkat martabat yang dimilikinya. Contoh, seseorang yang memiliki prinsip kejujuran dapat mempertahankan integritas dirinya dalam berbagai situasi. Yang kedua itu, apa itu hakikat manusia sebagai makhluk sosial? Jawabannya adalah, hakikat manusia sebagai makhluk sosial merujuk pada sifat manusia yang secara alami cenderung untuk hidup, berinteraksi, dan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Beberapa aspek utama dari manusia sebagai makhluk sosial meliputi interaksi sosial, ketergantungan sosial, kerjasama, dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu, jelaskan hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Jawabannya adalah, hubungan antara hakikat manusia dan hakikat pendidikan sangat erat, karena pendidikan merupakan proses yang tidak hanya mempersiapkan individu untuk mengembangkan potensi pribadi mereka, tetapi juga berinteraksi secara efektif dalam masyarakat. Berikut beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. Saya mengambil poin yaitu poin pembentukan identitas dan potensi. Pendidikan yang dimana maksudnya itu, pendidikan membantu individu untuk mengenali dan mengembangkan potensi serta identitas mereka. Melalui pendidikan, manusia belajar tentang kekuatan, bakat, minat, dan nilai yang membentuk mereka siapa sebagai individu. Soal yang keempat yaitu pengertian kewibawaan. Kewibawaan adalah suatu konsep yang berasal dari kata wibawa, yang berarti kekuasaan atau kepercayaan diri. Dalam sintesis, kewibawaan dapat didefinisikan sebagai pengakuan kasih sayang, kekuatan mengikat, dan kualitas guru yang mempengaruhi perilaku dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kewibawaan yang sejati bukan kewibawaan yang semu, akan mampu menjamin efektivitas proses interaksi pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kelima yaitu, bagaimana cara mengembangkan jati diri anak. Cara mengembangkan jati diri anak melalui berbagai strategi dan aktivitas yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri, mengenali bakat, dan memahami kepribadian. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengenali diri dengan mengetahui bakat. Mulai dengan mengetahui bakat yang ada di dalam diri anak, lalu berikan kesempatan untuk mencoba berbagai aktivitas dan tes bakat. Yang kedua yaitu mengenali kepribadian. Yang pertama yaitu mengikuti tes MBTI. Tes MBTI ini adalah sejenis tes psikologis yang dimana untuk mengidentifikasi apakah anak seorang introvert atau ekstrovert. Yang ketiga yaitu mengenali waktu produktif. Mengenali waktu produktif anak dan memberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan waktu. Yang keempat yaitu membangun jati diri melalui lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Proses awal membangun jati diri anak dimulai dari lingkungan ini, melalui interaksi antara anak dan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu membangun jati diri melalui lingkungan masyarakat.
yang dimana bertambahnya usia dan kemampuan sosial mendorong anak mengeksplorasi lingkungan lebih luas, di mana mereka dapat menemukan berbagai peran dan karakter yang akan membantu mereka memahami jati diri mereka. Soal yang keenam yaitu apa itu learning to do dan learning to be, dan bagaimana cara guru mengembangkan pembelajaran. Jawabannya itu, learning to do adalah pilar yang berfokus pada kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam berbagai situasi dan pekerjaan. Guru memiliki peran penting dalam mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada learning to do dengan cara berikut. Yang pertama yaitu mengaitkan pelajaran dengan kompetensi. Guru harus memastikan bahwa materi pelajaran relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan teori dengan praktik, sehingga mereka dapat mempraktikkan apa yang dipelajari. Yang kedua yaitu mengaplikasikan pemahaman dan bertindak secara kreatif, yang dimana guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi. Hal ini memungkinkan siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga itu meningkatkan problem solving, ya dimana guru harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah melalui berbagai aktivitas dan proyek. Hal ini memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan beradaptasi guru. Guru harus membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan dan situasi yang berbeda. Hal ini memungkinkan siswa untuk menjadi orang yang mandiri dan dapat beradaptasi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu learning to be. Apa itu learning to be? Learning to be adalah pilar yang berfokus pada konsep belajar untuk menjadi diri sendiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam konteks kekinian, proses belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, serta menjadi orang yang berhasil. Untuk mengembangkan pembelajaran yang efektif, guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu berpusat pada anak. Guru harus memahami setiap siswa sebagai individu yang unik dengan minat, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara nyaman dan efektif. Yang kedua yaitu mengoptimalkan peran guru. Guru harus berperan sebagai sumber belajar yang memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru harus mampu mengelola kelas yang konduktif dan kondusif untuk terjadinya proses belajar yang optimal. Guru harus berperan sebagai pembimbing yang memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya dan dapat merencanakan proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga yaitu lesson study. Lesson study adalah strategi pembinaan profesi guru berkelanjutan, berbasis kelas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan layanan siswa belajar. Proses pembelajaran dalam lesson study melibatkan 3 komponen, yaitu guru model, observer, dan peserta didik. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan sosial, kolektif, dan emosional. Guru harus mengembangkan kemampuan sosial, kolektif, dan emosional siswa melalui interaksi yang positif dan berorientasi pada siswa. Guru harus memahami bahwa pembelajaran bukan hanya menceramahkan bahan ajar, tetapi juga memerlukan perencanaan yang jelas dan berorientasi pada siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.